Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Listianto Kurnedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atapan Denarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Nah, untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan IA, yaitu inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. IA merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Nah, Bagja itu sendiri merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Bagja terdiri dari yang pertama, B. Buat pertanyaan. Kemudian A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. Ambil pelajaran. Dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Nah, berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya murid yang religius, cerdas, pemberani, kreatif, inovatif, dan berdaya kerja atau berbudaya kerja sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, adapun penjelasan komponen visi tersebut adalah religius, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi berpikir kritis. Pemberani, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri. Kreatif, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif. Inovatif, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi kreatif. Dan berbudaya kerja, penggambaran profil pelajar Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Pernyataan prakarsa yaitu menyelenggarakan kegiatan pembiasaan yang religius, kemudian meningkatkan budaya literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan pembiasaan, kemudian pengembangan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian murid,
kemudian meningkatkan kreativitas melalui penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian menumbuhkan pembiasaan budaya kerja di sekolah melalui pembiasaan dan keteladanan. Prakarsa perubahan diri saya adalah berfokus pada aspek visi pemberani dengan menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada murid SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum melalui Bagja Pembiasaan dan Pembelajaran. Prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian murid. Penjelasan pernyataan prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian murid. Adapun kepemilikan aset dan pemanfaatannya, yang pertama adalah sekolah memiliki SDM, guru dan siswa yang bisa dijadikan role model pembiasaan dan keteladanan. Yang kedua, sekolah memiliki lingkungan yang representatif untuk menumbuhkan pembiasaan keberanian. Dan yang ketiga, sekolah memiliki perangkat teknologi untuk mempublikasikan portofolio kemajuan siswa. Kemudian adapun program atau pembiasaan di sekolah, yang pertama adalah upacara bendera, sholat berjamaah, memulai dan mengakhiri KBM, senam bersama dengan petugas yang digilir. Kemudian yang kedua, pelibatan murid dalam program rutin sekolah, misalnya rapat komite, PPDB, sosialisasi, bakti sosial, dan program kemasyarakatan lainnya. Dan yang ketiga, pagelaran pentas seni, program kegiatan OSIS, kepramukaan, dan lain sebagainya. Nah, adapun alur Bagja, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Nah, kami ataupun saya membuat pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara menumbuhkan keberanian pada murid. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah diskusi dengan pimpinan dan rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mencari referensi dan praktek baik tentang cara menumbuhkan keberanian murid. Dan yang ketiga, berkonsultasi dengan pakar atau pengawas dengan program keberanian murid di sekolah. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat yang pertama adalah siapa saja warga sekolah yang memiliki pengalaman dalam meningkatkan mental murid. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang dapat meningkatkan keberanian murid? Pertanyaan yang ketiga, situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan keberanian murid? Dan yang terakhir pertanyaannya adalah keterampilan apa saja yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan keberanian murid. Adapun tindakan atau penyelidikannya, yang pertama adalah mencari contoh referensi proses pembelajaran yang meningkatkan keberanian murid melalui studi pustaka dan wawancara baik individu maupun kolaborasi warga sekolah. Yang kedua, melakukan wawancara, survei pengalaman, menggali pendapat dari guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah kebiasaan baru apa yang akan saya dapatkan jika murid saya sudah bermental kuat dan pemberani. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya jika memiliki murid yang bermental kuat dan pemberani. Dan yang ketiga, hal baru apa lagi yang dapat saya lakukan jika murid-murid saya sudah bermental kuat dan pemberani. Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama,
Membuat gambaran atau narasi deskriptif situasi sekolah dalam setiap proses pembelajaran saat murid sudah bermental kuat dan pemberani. Yang kedua, membuat catatan proses usaha yang telah dilakukan dalam pencapaian mewujudkan murid memiliki mental kuat dan pemberani. Dan yang ketiga, membuat daftar kegiatan atau program baru untuk memanfaatkan, mengoptimalkan potensi, kebiasaan, dan keteladanan murid di sekolah. Nah, yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah langkah awal seperti apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan mental dan keberanian murid. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu untuk menumbuhkan mental dan keberanian murid sampai level baik. Dan yang ketiga, bagaimana indikator murid sudah memiliki mental dan keberanian. Dan yang keempat, tindakan dan kegiatan apa saja yang mendukung peningkatan mental dan keberanian pada murid. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga semangat guru dalam memfasilitasi perubahan mental dan keberanian murid. Adapun tindakan dalam ataupun penyelidikannya, yang pertama adalah membuat daftar pertanyaan untuk dialog dengan murid dalam upaya menggali kegiatan yang diperlukan untuk menumbuhkan mental kuat dan keberanian. Kemudian membuat survei atau angket untuk mengetahui tingkat mental dan keberanian murid. Kemudian merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diselipkan dalam KBM untuk meningkatkan mental dan keberanian murid. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, siapa yang memantau dan mengarahkan PBM dari setiap guru yang menumbuhkan mental dan keberanian murid. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana menumbuhkan mental dan keberanian murid. Kemudian selanjutnya adalah kapan rencana peningkatan mental dan keberanian murid akan dimulai. Kemudian selanjutnya bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan mental dan keberanian murid. Dan terakhir, bagaimana menginventarisir permasalahan yang muncul. Kemudian siapa yang menampung dan membahas solusi dari permasalahan yang muncul. Kemudian adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah yang pertama, menetapkan warga sekolah yang bertanggung jawab memantau kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, menyusun dan membuat tim bina mental di sekolah. Yang ketiga, menetapkan program dilaksanakannya pada awal semester. Kemudian yang keempat, membuat instrumen dan rubrik pencapaian peningkatan mental dan keberanian murid. Kemudian yang terakhir, membuat tim konsultasi mental dan keberanian yang melibatkan warga sekolah. Nah, demikian pemaparan terkait tugas demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Jadilah guru penggerak yang selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.